Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, gerak cepat Sintayong balas dendam fitnah Brunei Darussalam. Pemain abroad banjir pujian, Garuda Asia berguru ke Dortmund. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Skuad Garuda bakal berkumpul dalam waktu dekat ini guna melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam hal ini, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan bahwasanya skuad Garuda direncanakan akan berkumpul pada 9 Oktober nanti. Nova mengatakan bahwasanya Sintayong akan memanggil total 26 pemain untuk menghadapi Brunei Darussalam, termasuk para pemain yang berkompetisi di luar negeri. Skuad Garuda sendiri akan 2 kali berhadapan dengan Brunei dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong mempunyai motivasi tambahan untuk membawa skuad Garuda bantai Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sebab pelatih Brunei Mario Rivera pernah melakukan fitnah terhadapnya soal menyogok wasit saat Timnas Brunei Darussalam jumpa dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 pada 26 Desember lalu. Pada saat itu, skuad Garuda sukses menang dengan skor telak 7-0. Kini, skuad Garuda akan kembali bersua dengan Brunei lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan tidak mungkin skuad asuhan Sintayong bakal menang telak lagi. Menengok kepada hasil pertandingan pada pertemuan terakhir kedua tim. Ketua PSSI Erick Thohir membuka peluang venue laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 leg 1 Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring atau GSJ Palembang, Sumatera Selatan dipindah. Hal ini berkaitan dengan Palembang yang tengah diselimuti asap imbas karhutala. Namun soal kepindahan venue tersebut dengan catatan jika situasi kebakaran hutan di Palembang tidak berangsur membaik, yakni dengan tetap mencari opsi venue yang berada di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Sintayong resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak 29 Desember 2019 lalu. Namun baru pada Juni 2021 atau di 3 laga sisa babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Sintayong bisa memimpin Timnas Indonesia di laga resmi. Saat itu, skuad Garuda dijadwalkan bersua dengan Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Sebelum pertandingan digelar, mengutip dari laman resmi FIFA, posisi Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 173 dunia. Posisi itu sama persis seperti ketika Sintayong ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019. Namun lewat sentuhan tangan dinginnya, Sintayong sanggup mendongkrak posisi skuad Garuda hanya dalam hitungan sekiranya 2 tahun. Di mana dalam kurun 2021 hingga 2023 ini, Coach Sin mampu membuat posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA naik 26 anak tangga, yakni menjadi 147 dunia. Beberapa waktu lalu, Justinus Laksana alias Coach Justin memuji Indra Syafri usai meraih medali emas di SEA Games Kamboja. Kini, Coach Justin mengucapkan hal yang berbeda, di mana ia mengaku kecewa karena Indra Syafri tidak melanjutkan sistem yang sudah dirancang oleh Sintayong. Dalam kesempatan ini, Coach Justin juga mengimbau agar siapapun pelatih timnas kelompok umur nantinya, baiknya mengikuti sistem yang telah diolah oleh pelatih kepala. Meski begitu, Coach Justin juga tidak mau menjadikan Indra Syafri sebagai kambing hitam kekalahan timnas di Asian Games. Harusnya siapapun pelatihnya yang di bawah itu, kelompok usia muda bermain sesuai dengan strateginya Sintayong, atau tidak jauh beda lah, sehingga para pemain di kelompok umur kedepannya akan lebih gampang adaptasi dengan sistem Sintayong jika mereka masuk ke timnas utama. Idealnya seperti itu, tegas Coach Justin. Manajer KP Marcelo Stefan Davour mengirimkan pujian kepada Sandi setelah debut di Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Menurutnya, Sandi memang belum ada di performa terbaiknya di pertandingan tersebut, apalagi dia sempat mengalami cedera sebelum akhirnya membela Timnas Indonesia. Meski belum maksimal, Stefan menilai bahwasanya Sandi bisa tampil lebih baik di laga selanjutnya. Namun dia menyadari bahwa hal tersebut masih membutuhkan waktu. Sementara itu, Stefan juga membawa kabar baik terkait cedera yang dialami oleh Sandi di laga sebelumnya.
di mana cedera ini tidak menjadi masalah dan Sandi sudah bermain saat timnya bertanding melawan Royal Antwerp. Pemain yang menjadi kabar baik buat skuad Garuda, ia juga membutuhkan perannya di laga melawan Brunei Darussalam yang ada di kualifikasi Piala Dunia 2026 Sonda Asia. Alekang Bagok semakin berkembang menjadi lebih baik. Pada musim ini saja, setelah melalui 2 masa peminjaman di musim lalu, Bagok menjadi bagian dari tim senior Ipswich Town yang tampil di kasta kedua Liga Inggris, alias Divisi Championship 2023-2024. Bahkan, salah satu bek Ipswich Town, Luke Wolfenden, ikut mengakui kualitas dari Alekang Bagok. Dia mengulas bagaimana postur Bagok dengan tinggi 194 cm menguntungkannya untuk berduel di udara. Wolfenden juga menyinggung perihal timnas Indonesia. Menurutnya, Alekang bisa melakukan hal yang diinginkannya karena merupakan pemain timnas Indonesia. Di sisi lain, Luke sendiri bisa menjadi sosok yang tergeser starting line-up-nya jika Alekang Bagok menjadi semakin baik. Timnas Indonesia U17 sudah sekitar 2 pekan berada di Jerman. Sejauh ini baru ada 1 pemain diaspora yang menyusul skuad Timnas Indonesia U17 di Jerman ini. Sosok yang dimaksud adalah Wilber Jardim. Beberapa waktu lalu, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti sendiri menyatakan dirinya dibantu konsultan pelatih, yakni Frank Wormuth akan mencari pemain diaspora tambahan di Eropa. Namun ketika ditanya mengenai perkembangan pencarian pemain diaspora tambahan itu, Bima Sakti memberikan jawaban yang menarik. Ia meminta semua pihak untuk menunggu rilis resmi dari PSSI. Lebih dari itu, ex-pemain Persiba Balikpapan ini menyatakan semua program latihan mampu dilahap para pemain dengan baik. Indonesia menjadi salah satu peserta di Piala Dunia U17 2023. Sebagai persiapannya, skuad Garuda Asia kini berada di Jerman. Baru saja merampungkan sesi latihan dan uji coba selama 2 pekan di Mönchengladbach. Timnas Indonesia U17 kini tengah berada di Dortmund untuk melanjutkan persiapan. Salah satu agendanya adalah uji coba melawan Eintracht Frankfurt U19. Dalam hal ini, rekan kakak dan kolega pun akan berjumpa tim muda dari salah satu klub kontesan Bundesliga. Maroko menjadi salah satu lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia U17 di Grup A. Berbagai upaya pun terus dilakukan oleh Maroko untuk meraih kesuksesan pada Piala Dunia U17 2023 ini. Salah di antaranya adalah mengumpulkan pemain terbaik demi bisa bersaing dengan skuad Garuda Asia dan lawan-lawan lainnya. Menurut laporan dari Al Arabi, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko atau FRMF sedang berusaha untuk merayu pemain kelahiran Jerman Anas Alaoui yang agar mau membela Maroko di Piala Dunia U17 nanti. Anas Alaoui sendiri merupakan pemain kelahiran Mainz, Jerman dan saat ini membela Eintracht Frankfurt U19. Anas Alaoui sendiri memiliki darah Maroko dari orang tuanya, namun sejak lahir hingga saat ini berada di Jerman. Anas diharapkan bisa menambah ketajaman di lini depan Maroko pada Piala Dunia U17 nanti.